Sawadikap. Jenika. Makannya lahap, awak hap. Yuk hap, yuk. Biar kita hap, lalu ditangkap. Oke. Kita udah mulai, bukan udah mulai lagi ya. Kita udah masuk ke bulan yang baru, bulan November. September. Ikut aja orang ditanya. Masuk bulan September dengan tema baru juga. Apa temanya? Rise up. Yes. Wih, di grup. Kenapa Rise Up? Karena kalau ada mi-nya di tengah-tengah jadi lagu Josh Groban. Resmi. Nah, dia nyanyi kan? Gitu. Rise up, rise up. Kapan sih orang itu suka dibilang kapan sih seseorang itu perlu untuk rise up gitu? Untuk bangkit. Kapan sih? Kadang-kadang pernah nggak kalian memperjuangkan sesuatu gitu ya? Tapi kalian pas udah jalan kayaknya nih nggak bisa deh, udahlah nyerah aja gitu. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Ya, gue juga pernah sih. Kalau tanya pernah banget, gue pernah sih. Tapi untuk satu hal yang kita tahu ini penting banget gitu. Ini akan menentukan jalan hidup kita ke depannya misalnya. Kita harus perjuangin, tapi di tengah jalan ternyata kebentrok dengan fakta. Akhirnya mau nggak mau kita harus berhenti berjuang. Mungkin karena tidak ada support lagi, mungkin kekuatannya udah habis. Tapi kalau nggak dicapai, kita akan nyesel nih. Nyeselnya mungkin bisa seumur hidup, mungkin bisa puluhan tahun. Nah, kapan saat dimana kita yang udah nyerah ini akan bangkit lagi? Ada kemungkinan bisa bangkit lagi nggak? Bisa, tapi kapan? Ketika ada harapan. Tos jauh. Oke. Cocok. Iya. Iya. Nikah yuk. Nikah yuk. Jadi ngikut Tuhan tuh seperti itu. Kadang-kadang kita tuh orang itu tuh ada dua tipe dalam hal penyerahan hidup. Ketika lagi penuh berkat, dia lupa Tuhan. Ketika ada masalah, baru nyari Tuhan. Tapi ada yang kebalik. Ketika penuh berkat, dia nyari Tuhan. Tapi ketika berkatnya habis, dia malah melupakan Tuhan. Ada yang kayak gitu. Nah, mengikut Tuhan itu kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya desperate gitu, kayak putus asa, kayak berada di posisi yang bawah, di mana kita tuh kayak kok nggak ada yang ini sih, nggak ada yang nolong gua sih, kok nggak ada yang care sih sama gua, kok nggak ada yang mau tahu sih soal gua. Kadang-kadang kita dibawa ke posisi seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kalau firman Tuhan bilang dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi nyata. Kalau kita nggak pernah berada di posisi yang sangat rendah sehingga mata kita tuh ngeliat kayak udah nggak ada pertolongan lagi. Kalau kita belum pernah sampai level itu, kemudian Tuhan tolong, kita nggak akan pernah bisa sadar Tuhan itu pernah nolong kita. Kalau kita nggak pernah menghadapi masalah, kita nggak pernah tahu yang namanya solusi. Kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah tahu apa itu sembuh. Kalau kita nggak pernah mengalami kemiskinan, kita nggak pernah tahu apa itu kelimpahan. Apalagi kalau kita nggak pernah ngerasain apa itu gemuk, kita nggak pernah tahu apa itu kurus. Seperti itu. Maka kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah kondisi nggak enak terjadi. Kenapa harus pakai kata mengizinkan? Karena Tuhan izinkan, bukan Tuhan pelakunya. Kalau kita menghadapi cobaan, bukan Tuhan yang mencobai. Tapi kadang-kala Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya buat melatih kita. Walaupun kadang-kadang ketika kita menghadapi cobaan itu, kita nggak jarang kita harus sampai nangis. Nggak jarang kita sampai harus kena mental lah katakan. Kita diem di kamar, kenapa gue ngalamin ini, kenapa gue gitu. Terus mulai nyalahin Tuhan. Ah, Tuhan kayaknya nggak ada. Tuhan nggak nolong gue. Padahal bukan Tuhan nggak ada, bukannya Tuhan nggak nolong. Tapi ketika masalah itu datang, yang kita cari pertama kali siapa? Tuhan dulu atau sekeliling kita dulu? Ingat ya, Tuhan itu bilang gini, Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu.
Ketika lu udah coba semua solusi yang bukan dari Tuhan, dan ketika sudah habis solusinya, lu baru cari Tuhan, cemburu lah. Kenapa nggak dari pertama sih nyari Tuhan? Kenapa lu habisin dulu energi lu semua? Baru cari Tuhan. Istilahnya udah ampas baru lu kasih. Istilahnya tuh kayak masalahnya udah busuk gitu, baru lu cari Tuhan. Ketika belum busuk baru cuma baret dikit doang, lu nggak nyari. Lu ngerasa bisa selesain. Lu ngerasa si ini bisa, si itu bisa. Lu lupain Tuhan. Nah itu kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi supaya kita sadar. Tuhan baik, baik. Tapi Tuhan adil. Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Tapi dia cemburu. Bukan cemburu buta ya. Pencemburu sama cemburu buta sama nggak ya? Gua tadi jemputnya pencemburu soalnya. Salah ya? Tuhan yang cemburu maksudnya. Bisa cemburu maksudnya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa cemburu. Makanya kenapa di Perjanjian Baru suka dipakai istilah kita ini kekasih hatinya Tuhan. Bukan secara harfiah. Di Wahyu apalagi kan pernikahan anak domba gitu. Mempelai prianya Tuhan Yesus, mempelai wanita kita. Terus nanti kita pas diangkat Tuhan pakai baju pengantin cewek semua tuh aneh kan? Ya nggak gitu, nggak secara harfiah. Keadaan nanti ketika kita di bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, suasananya itu seperti dalam sebuah resepsi pernikahan. Lu nggak akan pernah ketemu dong di resepsi pernikahan dan nangis, sedih gitu. Kenapa dia nikah? Gitu. Nggak ada kan? Semua senang gitu. Kalaupun ada yang nangis, nangis bahagia pasti. Tapi suasananya seperti dalam sebuah perjamuan kawin, perjamuan nikah. Suasananya seperti itu. Nah, makanya kenapa kita harus sadar ketika kita mengalami sesuatu, apakah itu sedang diberkati ataupun sedang mengalami masalah, yang harus kita ingat pertama kali adalah Tuhan. Ketika kita lagi ada masalah, langsung kita cari Tuhan. Walaupun kita mungkin udah ada kandidat nih siapa yang bakal kita mintain tolong. Tapi kan Tuhan yang lebih tahu siapa ya orang yang tepat buat membantu kita. Nah ketika kita dalam posisi diberkati, kita juga harus pertama kali ingat Tuhan. Kenapa? Kalau bukan dari Tuhan, dari mana berkatnya? Kan semua diizinkan Tuhan. Masa hal buruk aja Tuhan izinkan, masa hal baik Tuhan gak izinkan? Kayak gitu loh. Gak gitu kan? Makanya Tuhan juga, Yesus juga pernah bilang gini, burung di udara, istilah kata tuh yang nggak menabur, yang nggak bikin bisnisnya sendiri, Tuhan pelihara. Masa kita yang tiap hari berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak perhatiin? Masa sih? Terus dibilang bunga-bunga yang nggak punya tailor gitu, tapi nggak ada tukang jahitnya, tapi bunganya bagus. Bahkan jubahnya Salomo nggak ada yang lebih bagus daripada bunga-bunga yang bisa kita lihat. Tapi bunga-bunga yang bagus itu hari ini ada nih, besok juga dipetik mati. Ya, yang kayak gitu aja Tuhan perhatiin. Lah, apalagi kita yang katanya ciptaan yang dibentuk pakai tangan Tuhan sendiri, masa nggak diperhatiin? Ada yang salah kalau sampai itu terjadi gitu. Nah, seperti itu. Tuhan itu ada Tuhan yang memberikan pengharapan di tengah-tengah kesukaran. Tuhan nggak akan jatuhin kita, udah nyerah aja, udah ya. Emang itu nasib lu? Ya nggak gitu. Tuhan senang mengubah hal yang mustahil buat manusia dijadiin nggak mustahil, bisa terwujud. Tiap hari kita kalau bisa lihat hal-hal mustahil kan? Mustahil nggak sih? Lu bisa sekaya Raffi Ahmad gitu? Mustahil kayaknya. Kalau lihat nih ya, mustahil lah, ya kan? Tapi mungkin nggak terjadi. Ya mungkin aja. Kalau nanya mungkin apa enggak, ya mungkin aja. Itu kalau ngejar harta gitu. Nah, balik lagi. Kita akan membahas tentang rise up, bangkit. Kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya. Enggak pakai sumantri. Yesaya 60 ayat pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nanti kalau kalian baca lagi nih ayat selanjutnya nih, sebab bangsa-bangsa yang berjalan dalam kekelaman telah melihat terangnya yang ajaib dan sebagainya lah. Itu
Itu lagi menceritakan tentang gini, orang-orang yang udah dalam masa-masa yang terpuruk, yang hancur, yang rendah, yang apalah gembel, payah, susah, mati enggak, hidup enggak gitu. Semua yang lagi dalam kondisi seperti itu, Tuhan panggil anak Tuhan untuk ke sana, untuk menjadi terang. Kalau kalian baca lanjutannya lagi. Nah, pada mulanya kita ini kan manusia yang hidup dalam kegelapan sebelum zaman Yesus lahir. Zaman kegelapan itu maksudnya gini, kalau kita enggak ke Yerusalem untuk bawa persembahan, untuk beribadah setiap tahun, di mana 1 tahun ada 3 perayaan. Kalau kita nggak pernah jalanin ini, bolos 1 kali aja, ditolak Tuhan hidup kita. Dari 10 hukum Taurat, kita jalanin 9 perfect, 1 nggak jalanin, ditolak Tuhan. Nah itu zaman perjanjian lama. Itu kita hidup dalam kegelapan tuh. Maksudnya susah banget, buat mencari keselamatan tuh susah banget. Sebelum Yesus datang ke dunia. Nah dari awalnya seperti itu, kita tuh hidup dalam kegelapan, dalam kesukaran. Nah ketika Yesus menyelesaikan tugasnya, dan bermanifestasi dalam kehidupan pelayanannya, itulah saatnya ketika terang Tuhan itu terbit atas orang percaya. Jadi terang Tuhan nggak cuma di satu tempat aja gitu, di Yerusalem aja gitu. Tapi ketika Yesus hadir, Yesus bawa pengharapan, enggak. Ini istilahnya kalau Yesus yang ngomong ya, kalau gua bisa mengampuni dosa orang, kalian yang percaya juga bisa. Kalau gua bisa sembuhin orang sakit, kalian semua yang percaya bisa sembuhin orang sakit. Itu pengharapan yang Yesus bawa. Kalian perhatiin deh, Yesus datang ke dunia, yang paling banyak dia lakukan apa? Menyembuhkan kan? Yesus nggak rakit bahtera kan? Karena nggak akan ada banjir. Yesus juga nggak bawa bangsa Israel membelah Laut Merah. Nggak gitu. Yesus bawa kesembuhan. Karena pada waktu itu, itulah yang dibutuhkan banyak orang. Orang sakit kusta nggak ada obatnya. Wanita pendarahan nggak punya obatnya. Bahkan yang sakit demam mati waktu itu. Belum ada obatnya. Yesus datang bawa pengharapan. Enggak, itu bisa sembuhin. Nah sekarang baru gua nih yang bisa sembuhin nih. Tapi ketika ada rasul-rasul, 12 rasul, di bawah 12 rasul ada 70 murid. Di bawah 70 murid ada lagi murid-murid yang lain. Yang ratusan itu. Yesus bilang apa? Apa yang aku lakukan, kamu pun bisa lakukan. Bahkan yang lebih besar dari itu, kamu bisa lakukan. Yang tercatat di Alkitab, Yesus membangkitkan orang mati ada berapa kali? Yang tercatat. Kurang lebih 3. Lazarus, Yairus, dan pemuda dari Nain yang kerasukan terus akhirnya jatuh kejang-kejang mati. Yang tercatat ya. Karena kan Injil Yohanes bilang sebenarnya ada banyak lagi yang dilakukan, tapi kalau catat semua kayaknya bumi ini nggak cukup buat nampung semua tulisan ya. Agak lebay, tapi maksudnya sebanyak itu yang Yesus lakukan dalam waktu 3,5 tahun. Dan Yesus bilang apa? Apa yang aku lakukan, kamu juga bisa lakukan. Bahkan yang lebih besar dari itu. Nah masalahnya siapa yang percaya nih? Siapa yang mau coba? Ketika ada yang sakit kalian doain sembuh. Banyak orang gak mau coba kayak gini. Kenapa? Karena di otaknya udah kena distraction kan. Mending kalau sembuh. Kalau pas gue doain mati, gue yang kena gitu kan. Udah takut duluan. Karena pernah kejadian. Karena pernah kejadian. Dalam nama Yesus, sembuh. Besoknya, kami sudah berusaha sekuatnya, tapi Tuhan berkehendak lain. Salah siapa? Yang gak ada salah siapa? Namanya juga beriman. Nah, ada satu kejadian dulu banget. Ada orang masuk rumah sakit karena kena darah tinggi. Darah tinggi itu ada 2, lu tau gak? Darah tinggi yang pakai gejala dan darah tinggi yang gak pakai gejala. Darah tinggi yang pakai gejala tuh masih enak. Ketika kepalanya, aduh kenceng nih, lagi kumat tuh. Tapi kalau yang nggak pakai kumat, tiba-tiba mati. Mama gua kayak gitu. Nggak ada gejala, tiba-tiba mati aja. Nah, waktu dulu itu ada kejadian. Ada jemaat sebuah gereja masuk rumah sakit dirawat karena darah tinggi. Tensinya tinggi banget. Sebenarnya ada banyak gereja yang sudah doain. Ada banyak pendeta yang doain. Tapi dia kayak, kok nggak sembuh-sembuh sih? Kok nggak sembuh-sembuh gitu? Aduh pendeta apa nih? Gitu.
Nah satu hari ada satu pendeta kenal sama jemaat ini, terus diminta doain deh. Gitu. Karena gini masalahnya, dokter udah angkat tangan. Tahun itu kan teknologi belum sebagus sekarang kan. Dokter udah angkat tangan terus, ya Tuhan ini kalau sembuh, kalau mati gimana gitu loh. Pendeta takut juga ternyata. Di mana imanmu kan gitu kalau mau dibalas gitu kan. Tapi karena didesak gitu, didesak-desak buat doain, akhirnya dia ya udahlah. Terus tapi dia berdoa juga sama Tuhan. Tuhan, kata-kata apa yang harus gua kasih? Kata-kata apa yang harus gua ucapin gitu. Kalau Yesus kan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah pulang kan. Yesus kayak gitu kan. Sembuh. Nah kita yakin nggak bisa kayak gitu? Bangunlah anakku, oke, brak jatuh gitu kan. Apa ya? Resiko banget gitu. Nah tapi akhirnya pendeta ini ketika berdoa minta hikmat, waktu lagi doa minta hikmat, dia di depan pintu kamarnya gitu loh, kamar rawatnya gitu. Pas masuk doain, terus dia dapat hikmat gini buat tanya, ibu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan ibu? Karena ibu emang perempuan. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan ibu? Gimana ya Pak Pendeta ya? Waduh kalau ibu nggak yakin gimana Tuhan mau sembuhkan? Wah gitu, keren ya taktiknya tuh berhasil. Ya udah deh, saya percaya deh. Lo nggak, ibu harus yakin, ibu bisa percaya. Yesus, saya yakin. Wah dia yakin lagi kan? Gue harus lanjut doa nih gitu kan. Terus pendetanya mungkin karena gugup, karena tegang, karena takut, bercampur lah semua. Tapi dia tetap harus doain. Karena ibunya yakin, didoain. Ayo bu, saya doain. Tuhan Yesus sama kepanjang tuh. Biasanya orang karismatik depannya panjang maunya. Intronya panjang banget kalau pengen doain. Makanya kenapa ada orang yang doa makan aja, dia doain juga tuh bangsa dan negara, RT, RW, keluarga siapa, doain tuh. Padahal doa makan. Doain lah itu ibu. Tuhan Yesus hamba menyerahkan anakmu sampai intinya. Karena itu hamba berdoa dengan iman. Sembuhkan ibu ini. Darah Yesus lebih tinggi daripada darah tinggi. Gitu dia ngomong kayak gitu. Berapa hari kemudian, ibu ini sembuh. Dokter udah angkat tangan. Tapi berapa hari kemudian, ibu ini sembuh. Loh, tugas kita kan cuma mendoakan. Tugas kita bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Kenapa lu takut doain? Iman itu kan gini. Iman itu gini nih. Seandainya Livi belum hamil, gue doain. Gue beriman. Gue udah punya anak sekarang. Anaknya belum ada. Bahkan belum ada di perut Livi, belum ada. Gue percaya dengan iman. Anak ini lahir. Anak ini ada bersama-sama dengan gue, dengan Livi. Dan bisa bersama-sama beribadah sama Tuhan. Gue itu beriman namanya. Kapan punya anaknya? Nggak tahu. Nah itu beriman. Karena makanya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi iman itu memang agak-agak lucu kalau kita mau praktekin. Gitu. Gue pernah uang tinggal 10.000, udah nikah lagi sama istri gue yang ini, ya mau yang mana lagi? Tinggal 10.000 dan gue udah bersiap 10.000 ini apapun yang istri gue mau. Gue beliin asal cukup dengan 10.000. Tapi gue nggak makan nggak apa-apa. Ini waktu awal nikah nih, gitu kan. Terus waktu pengen ngomong mau makan apa, gue keinget sama caranya Tuhan Yesus tentang 5 roti dan 7 ikan. Nggak 2 ya, oke. Pada nyimak bagus. Tahu nggak strateginya Yesus dalam melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan? Yaitu prakteknya. Maksudnya strateginya apa? Dibilang apa? Yesus mengambil roti itu dan ikan itu kemudian ya, lalu iya, tapi doanya lebih ke Mengucap syukur. betul. Ucap syukur. Berapapun yang kita punya, apapun yang kita punya, mengucap syukur. Akhirnya waktu itu gue pengen doain yang 10.000 ini, siapa tahu berkali lipat ganda kan, gue lipat, gue buka lagi, 2 lembar gitu, lipat lagi, buka lagi, 4, siapa tahu gitu kan, Tuhan mau ngelawak gitu kan, ya nggak gitu juga sih gue yang sih ngelawak, cuma kan gue orangnya nggak mau rugi nih, gini-gini nggak ada darah Cina kan gue ya, tulen lagi, gue taruh 10.000, gue pegang, nah nanggung, rekening gue juga nggak ada, gue ambil kartu debit gue, nanggung Tuhan, isi juga dong gitu kan.
Gue doain, Tuhan, saya mengucap syukur buat uang yang masih ada 10.000 karena gue tahu masih ada orang yang bahkan 1.000 aja nggak punya. Doain, dan ini Tuhan udah kosong. Mengucap syukur Tuhan, masih ada rekeningnya belum diblokir karena kosong gitu. Mengucap syukur aja. Pas mengucap syukur, gue pikir mau ngaku dosa nih sama si Livi kan. Livi mau marahin gue, sudahlah nggak apa-apa lah. Livi mau bentak-bentak gue karena duit tinggal 10.000, ya sudahlah. Tapi waktu hari itu, ketika gue nggak mau ngaku dulu nih, nggak mau ngaku dulu tadi ya. Terus si Livi bilang nih, pas lihat gue pulang kerja, dia bilang, makan apa ya? Terserah maunya apa, gue udah kalkulasi nih apa nih. Soalnya si Livi makan nggak ribet, nggak bakal Livi tiba makan di restoran yang ono ya nggak pernah. Si Livi simple orangnya, kalau nggak warteg, soto, pecel lele, ya gitu aja gitu. Ya anak-anak kampung, gue juga anak kampung masalahnya kan suka makan di emperan. Tapi kan tetap aja, apakah makanan itu bisa dibeli dengan 10.000? Iya kan? Ini tahun 2013. Satu porsi pecel lele tetap di atas cebat. Maksud gue. Tapi Livi bilang gini, lagi pengen Indomie nih, gak lama. Indomie waktu itu 2.500, bisa beli 4. Oke, gitu kan, gue pikir gitu. Dia nanya pertanyaan yang gue gak mau jawab. Uang tinggal berapa ya? Saga. Dia tanya lagi uang tinggal berapa. Gue pikir udah siap, udah marahin dah, ya udahlah, ya nasib lah jadi kepala keluarga. Gue keluarin aja, nih tinggal segini, tinggal ceban. Ini respon Livi, dia malah ketawa. Waduh, tinggal ceban. Tuhan mau berkati kita apa ya sampai kita dikasih cuma ceban doang ginian. Wah langsung, yaudah. Punya bini kayak gini susah nyarinya lagi. Udah doain. Tahu nggak itu ceban? Itu ceban bertahan sampai 2 minggu ke depan. Tiap hari. Kalau bukan ada yang bawain makanan, ada yang ngajakin pergi makan. Itu ceban 2 minggu bertahan di dompet gua. Sampai 2 minggu kemudian, gua ada job foto liputan, dibayar hari itu juga. Yang ceban jadi cetiau. Gua gitu. Hidup pakai iman, deg-degan ya. Deg-degan lah. Udah nikah, apalagi kalau gue masih bujangan, ya nggak apa-apa, gue bisa tahan makan. Gue pernah puasa 40 jam. Tenaga gue nggak hilang. Gue minum tapi nggak makan. Tenaga nggak hilang ternyata 40 jam. Pengen gue lanjutin, lapar. Lapar bahkan juga. Nah itu iman. Iman itu kayak gitu, deg-degan kadang-kadang. Karena gini, kalau kita nggak pernah dibawa dalam satu level yang tanda kutip menderita, gimana Tuhan mau buktiin kalau dia nolong kita? Gimana lu mau lihat? Gitu. Makanya kenapa susah buat orang yang nggak pernah mau melangkah lebih jauh untuk melihat pertolongan Tuhan. Ya gimana Tuhan mau tolong? Lu nyemplung aja nggak mau? Ya gimana dong? Masa Tuhan yang cemplungin? Enggak, kita punya Tuhan bukan Tuhan yang kejam kayak gitu. Enggak. Cukup gua. Gini-gini kan pandangan gua kejam. Ini kejam pandangan. Nah seperti itu. Ketika Yesus datang, saat itulah terang Tuhan terbit atas tiap orang. Nggak perlu lagi kalau mau cari keselamatan itu mesti ke Yerusalem. Tiket pesawat udah mahal sekarang. Pakai acara kaget. Nah, dibilang terang Tuhan itu terbit atas orang percaya. Sekarang pertanyaan kedua, siapa orang percaya? Orang percaya itu siapa? Orang percaya itu bukan orang yang KTP-nya agama Kristen. Atau KTP-nya masih Buddha, tapi statusnya Kristen. Bukan yang itu. Bukan orang yang rajin ke gereja. Enggak. Orang percaya adalah mereka yang menaruh pengharapannya pada Tuhan dalam segala keadaan. Makanya terang Tuhan itu terbit atas orang-orang ini. Jadi orang percaya itu orang yang seperti itu, bukan orang yang agamanya Kristen. Nah, kenapa terang Tuhan mesti terbit atas orang percaya? Supaya orang percaya ini, yang dimana terang Tuhan terbit, bisa menuntun mereka yang enggak percaya atau yang kurang percaya langsung kepada Tuhan. Untuk bergerak kepada Tuhan. Jadi dituntun. Sayangnya ada banyak orang percaya yang tidak percaya kalau terang Tuhan sudah terbit atasnya. Ngerasa ya?
Kan biasa gitu kalau diomongin kan kayak ada gitu kan. Bisa pas gue sedang ngomong kayak gitu dia malah gitu. Sekali lagi ya, sayangnya ada orang percaya yang tidak percaya kalau terang Tuhan itu terbit atasnya. Makanya model kayak gini kalau diminta pelayanan alasannya banyak buat nolak. Jangan gua deh. Gua lagi kapan gitu loh. Perasaan baru sekarang nyuruh kok gua lagi. Enggak. Akibatnya ada orang-orang yang harusnya bisa percaya kepada Kristus lewat mereka, akhirnya malah ke-skip. Kairosnya lewat. Harusnya ada nih orang yang bisa percaya Tuhan lewat orang-orang ini. Tapi nggak jadi. Kenapa? Nggak percaya kalau terang Kristus ada sama dia. Kebanyakan alasannya adalah takut salah ngomong. Lah elah, lu pesan makanannya salah, kadang-kadang suka salah sebut. Apalagi nginjil. Tapi Yesus bilang gini, ketika kita diperhadapkan dalam sebuah kondisi seperti itu, jangan takut untuk apa yang akan kita katakan. Karena Bapamu yang di surga akan menaruh perkataannya itu kepada kamu. Jadi kenapa harus takut ngomong? Itu firman Tuhan yang bilang, kenapa harus takut? Ya bukan dengan cara nyolot juga ya, maksudnya ada hikmat juga dari Tuhan. Makanya firman Tuhan itu bilang, bangkitlah, kemudian menjadi teranglah. Kita diminta tidak hanya supaya diterangi oleh Tuhan, tapi kita pun harus jadi terang untuk orang-orang lain. Nah, di sini gue akan ajarin prinsip dasar kekristenan. Prinsip dasar kekristenan adalah diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, dilayani untuk melayani, diberi untuk memberi. Berarti diterangi untuk menerangi. Itu prinsipnya kekristenan, itu dasar. Prinsip kekristenan adalah untuk bergerak aktif, bukan pasif. Untuk produktif, bukan konsumtif. Untuk jadi pelaku, bukan pengayal. Ngayal aja. Ntar nih kalau gereja gede nih gue pengen. Nggak usah jauh-jauh tunggu gereja gede. Gereja kecil aja malas gerak, gimana gereja gede? Kayak gitu. Jadi itu yang menjadi dasar-dasar kekristenan. Kalau kita ngerasa, kalau kita yakin apa yang kita punya, kita ngomong langsung direct lah soal uang misalnya. Apa yang kita dapatkan, uang, gaji, income apapun lah, sebutin lah semuanya. Kalau kita percaya itu adalah berkat dari Tuhan, ya kita sisihkan untuk memberkati yang lain. Jangan diembat semua. Ada orang yang punya perhitungan buat gua bagus. Bagusnya gitu. Dari 100% yang kita terima, 10%-nya memang untuk pekerjaan Tuhan. Tapi nggak cuma stop habis itu. Ada orang yang menyisihkan juga dari sisanya 5% untuk persembahan tiap kali dia beribadah. 5% diambil, terus dipecah. Dia ikut gereja berapa kali nih, dipecah gitu buat persembahan. Jadi selalu ada, nggak pernah nggak ada uang jadinya. Lalu kadang-kadang dia pecah lagi untuk dana darurat. Nah, dia itu kebijakan gitu dalam mengelola keuangan. Ada teori bilang gini kan, supaya kita bisa survive suatu hari nanti, kita setidaknya harus punya uang pegangan yang nggak boleh diotak-atik apapun alasannya untuk kehidupan kita selama 6 bulan ke depan. Jadi kalau sampai terjadi pandemi lagi nih misalnya, kita setidaknya punya jaminan bisa hidup sampai 6 bulan ke depan. Ngitungnya gimana? Kita sebulan berapa sih biaya hidup kita? Gitu. Sebulan berapa? Nah, kita kumpulin uang dari setiap gaji yang kita terima, kita sisihkan sampai cukup tuh. Nah, ini bisa nih buat gua 6 bulan hidup. Itu jangan boleh diatak-atik. Kalau sampai terjadi pandemi, wah kita masih, ya gue gak ada duit. Maksudnya gak ada duit untuk yang lain, hanya untuk hidup. Karena kita gak tahu nih, kapan bisa kerja lagi, kapan bisa dapat gaji lagi. Kalau bisa lebih dari 6 bulan, lebih bagus. Bisa buat setahun, itu lebih bagus lagi. Nah masalahnya banyak yang gak bijak seperti itu kan. Banyak yang, ya dapat uang ya habis aja. Habis aja gitu.
Nah, seperti itu. Jadi kita butuh hikmat juga dalam menjalani. Makanya prinsip dasar kekristenan adalah aktif, bukan pasif. Gimana kita bisa jadi berkat kalau kita sendiri selalu minta-minta berkat terus kerjaannya. Jadi kita nggak jadi solusi, tahu nggak sih? Jadi orang juga ngeliat kita juga, ya ngapain minta tolong sama dia, dia aja sampai hari ini masih suka minta tolong gitu. Bukannya nggak boleh minta tolong, tapi kalau orang sudah mencap kita sebagai orang yang selalu minta tolong dulu, ya orang juga jadi gimana mau percaya gitu kalau kita adalah pengikut Kristus. Kita sendiri butuh ditolong terus gitu. Gimana kita bisa bilang sama orang, bersuka cita, makanya bersuka cita, tapi tiap hari lu cengeng, nangis mulu gitu. Siapa yang mau percaya? Saya mau percaya makanya. Gua sama Livi cukup lumayan ada banyak. Tapi nggak banyak banget enggak lah. Tapi lumayan lah. Setiap kali ada kesempatan ketemu sama pasangan-pasangan suami istri muda, suka nanya gitu. Ini gue juga nggak tahu kenapa ya, tapi suka lumayan ada yang suka ngomong kayak gini. Kamu berdua nikah kayak nggak pernah berantem. Jelas nggak mungkin. Kita cukup rajin berantem gitu loh. Cuma kita tahu menempatkan diri. Kita tahu bagaimana bersikap ketika sebagai suami istri berantem. Nah, akhirnya kita ke branding sebagai kita ini jadinya dicap orang sebagai pasangan suami istri yang nggak pernah berantem. Jadi ketawa mulu kerjanya. Akhirnya kita bisa jadi berkat lewat cara itu. Ketika orang nanya, kita sharing. Loh, kalau ada orang nanya, kok bisa sih lu kayak gitu? Hidup suami istri lu bisa kayak gitu, kayak nggak pernah berantem? Loh, firman Tuhan bilang, gue dasarnya Alkitab. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kenapa standarnya harus seperti Kristus mengasihi jemaat? Jemaatnya ini adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Tapi Yesus tetap mengampunin. Artinya apa? Hei suami-suami, jadi seperti Yesus. Walaupun istri lu suka nyakitin hati lu, pakai kata-katanya. Karena sudah fakta. Perempuan easy to talk, tapi slow dalam berpikir. Ngomong dulu, baru mikir, waduh gue salah gitu. Udah kayak tabiat lah. Maksudnya kalau laki-laki nggak mau sadar tentang kondisi ini, hidupnya akan berantem terus. Gitu. Jadi bisa kayak misalkan suatu hari terjadi konflik, gue sama Livi, terus Livi ngomong sesuatu yang nyelekit gitu kena ke gue. Kalau gue cuma bisa sakit hati, kita akan berantem terus. Tapi kalau gue bisa berpikir, nih orang ngomong kayak gini karena lagi emosi nih. Ntar tunggu ademan dulu, baru ngomong lagi deh. Itu akan lebih adem. Makanya laki-laki kuat di pikiran kan. Kalau lu bisa logika lu dimainin seperti itu, hidup lu damai banget ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan. Nah, istri juga dibilang gitu kan. Hai istri-istri, tunduklah pada suami. Kenapa gitu? Karena sudah bukan rahasia kalau banyak suami suka ngambil keputusan, tapi sembarangan ambil keputusan. Tapi kalau itu terjadi gimana? Ya istri cuma bisa tunduk. Bukan tanduk gitu ya. Tunduk. Karena banyak istri, wanita maksudnya, suka kalau dia udah ngerasa benar, suaminya juga disekolahin sama istrinya. Langsung lupa kalau dia istri. Makanya lu udah gue bilangin jangan kalau udah ngoceh, seolah-olah seperti dia nggak pernah bikin salah seumur hidupnya. Makanya kenapa firman Tuhan udah tepat, hai istri-istri, tunduklah sama suamimu. Kalau keputusan udah diambil, lu boleh protes, tapi tetap harus ikut dalam keputusan yang udah diambil. Nah, semua udah ada di Alkitab syaratnya. Bahkan yang paling ujung dibilang apa? Akan tetap setia dengan pasangannya sampai maut memisahkan. Alkitab bilang kayak gitu. Jadi kalau orang nanya ke kita, kok bisa sih lo berdua hidupnya kayak gak ada masalah? Enggak, masalah mah selalu ada. Tapi kita bisa jaga hidup kita. Kita bisa jaga perkataan kita dan sikap kita. Karena dasarnya dari Alkitab.
Nah dari situ kita bisa jadi terang buat orang. Kalau buat kita berdua, buat pasangan suami istri yang lain. Nah kalau kalian gimana? Kalau kalian tiap kali ketemu teman kusut, ya gue ada masalah, ya gimana mau jadi jawaban? Nah jeleknya orang kerja adalah, akan jadi sebuah kejelekan dalam dunia kerja ketika masalah dalam rumah lu bawa-bawa ke tempat kerjaan. Akan jadi sebuah kejelekan ketika masalah dalam rumah kalian bawa ke dalam kerjaan. Begitu juga sebaliknya, masalah dalam kerjaan lu bawa-bawa ke dalam rumah. Harusnya masalah kerjaan selesaikan di kerjaan, masalah di rumah selesaikan di rumah. Nah dari situ nanti kita bisa jadi terang buat orang lain. Karena kita bisa manage emosi kita bisa atur emosi kita, cara kita berpikir. Yang susah dari orang kan gini, kalau udah kesel, dia bakar sekalian biar angus. Udah panas nih, bukannya dikasih es ya, tanggung kasih bensin sekalian. Jadi meledak dulu, habis itu lupa. Gue pernah ketemu ada orang yang kalau ngomong tuh, kalau udah marah ngomongnya, waduh sadis banget. Tapi selesai ngomong itu tau gak dia bilang apa? Ya udahlah gitu. Gue mah gitu, gue mah ngomongnya tapi abis itu udahan ya udah selesai. Ntar dulu, lu udah abisin mental orang ini tiba-tiba ngomong, ya gue mah orangnya mah kalau udah lewat aja. Masalahnya pas udah lewat, ketika lewat, lu udah habisin orang. Egois jadinya. Ketika marah, dibacot-bacotin. Wah, semua yang kasar-kasar, yang jelek-jelek. Begitu puas ngebacotin. Udah kalau gitu, udah ya, lupain aja ya. Udah dihabisin, lupain aja, enak aja lu. Lu yang lega. Orang ini habis. Nah, yang model kayak gitu gimana mau jadi terang? Jadi kerang gitu. Tutup gitu. Makanya menjadi terang seperti itu. Dasar-dasar kekristenan itu seperti itu. Untuk aktif bukan pasif, produktif bukan konsumtif. Jadi pelaku bukan pengayal. Ngayal mulu kerjaan. Nah, firman Tuhan udah jelas berkata supaya kita bangkit kemudian menjadi terang. Sebagai anak Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Kita sudah diterangi dengan tujuan supaya menerangi keluarga kalian, menerangi tempat kerjaan kalian, menerangi tempat pendidikan kalian, menerangi gereja kalian. Jangan dilupain ya, jadi berkat dimanapun, tapi di rumah sendiri kagak jadi berkat. Gimana coba? Semuanya harus kebagian. Nah, ajaran Kristen bukan ajaran untuk duduk, diam, terima wangsit. Duduk, diam, tiba-tiba, wah Tuhan berkata sama saya. Enggak kayak gitu. Ajaran kekristenan bukan kayak gitu. Ajaran kekristenan adalah ajaran untuk bergerak aktif sambil melakukan perintah firman Tuhan. Ora et labor. Berdoa iya, tapi gerak juga. Jangan doa melulu, tapi nggak pernah ngelakuin apa-apa. Nggak bisa. Makanya untuk para orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi sampai sekarang nggak bergerak untuk jadi alat Tuhan. Dengar pesan Tuhan hari ini. Bangkitlah, menjadi teranglah untuk sekitar kita. Itu makanya kenapa tema bulan ini, guys. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.